Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan tentang proyek kami dalam memenuhi mata kuliah bisnis internasional. Kami dari kelompok satu mengambil judul yakni strategi eskalasi ayam sago. Oke, bisa slide selanjutnya. Baik, untuk tim kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Dafa Iwani dengan NIM F03211149. Kemudian ada Muhammad Firudin dengan F03211150. Lalu ada Muhammad Ali Sodikin dengan NIM F03211151. Dan Muhammad Farhan Rahmani dengan NIM F03211158. Oke, pada tahap ini kami dari kelompok satu mengambil mitra yakni ayam sako yang dimana memiliki tagline bumbunya meresap sampai ke tulang. Nah, usaha ini dirintis dan dikembangkan oleh Insinyur Kusnadi dan Dodok Sartono SE dan SEMM mulai dirintis dan berdiri pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 25 September 2010 tempat di Jalan Ahmad Yani nomor 7 Sragen. Kemudian bisnis tersebut berkembang di tempat yang lebih luas, yakni di Jalan Ahmad Yani nomor 77 Cantel Sragen. Bisnis ini betul dalam menerapkan bisnisnya berdasarkan syariat Islam, yakni memiliki pemotongan hewan yang berbasis sertifikasi halal dan memiliki rantai dingin sehingga nutrisi tetap terjaga dan tentunya bumbu merasuk sampai ke tulang. Oke, bisa di next. Oke, lalu selanjutnya pada bagian ini yaitu pendahuluan yang tim kami rangkum di sini adalah poin pertama yaitu keunggulan produk ayam seko itu terletak pada keunikannya ya, yang dimana memadukan rasa kuat rempah-rempah Indonesia dengan teknik memasak yang telah diwariskan secara turun-menurun seperti itu. Jadi untuk ayam sago ini masih beroperasi secara lokal tanpa adanya strategi konkret untuk memasuki pasar global. Nah, padahal usaha ini itu menurut tim kami itu memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pasarnya melalui strategi internasionalisasi yang sangat efektif seperti itu. Bisa next slide. Nah, lalu pada bagian ini tim kami sudah menuliskan tentang bagian potensi, yang dimana bisnis ini itu memiliki potensi untuk bersaing secara global. Itu terlihat jelas karena semakin banyak konsumen internasional yang mencari pengalaman kuliner otentik dari berbagai budaya, bersamaan meningkatnya tren-tren global terhadap makanan yang dimana itu berbasis budaya. Nah, jadi itu ayam sako ini memiliki peluang untuk menonjol ya, bisa dalam arti menonjol di dalam pangsa pasar internasional seperti itu. Bisa nih. Nah, lalu di sini tim kami sudah merangkum SWOT analisis. Yang pertama di sini strength ya atau kekuatan. Yang di sini tim kami merangkum yaitu untuk strength-nya di sini ayam sako itu memiliki cita rasa yang autentik dengan bumbu ungkep khas Nusantara. Terus uh, untuk strength kedua di sini inovasi-inovasi produk siap masak atau bisa disingkat ready to cook dan bumbu instan. Lalu untuk poin ketiga untuk strength ini penggunaan bahan yang alami, yang bebas pengawet kimia dan dijamin halal. Karena ayam sako ini setelah kami tanya itu sudah
berlisensi MUI, bersertifikat MUI. Lalu untuk weakness atau kelemahan yang tim kami rangkum, yaitu yang pertama adalah minimnya pengalaman dalam ekspor dan kemitraan global. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk kelemahannya yaitu ketergantungan pada bahan lokal yang sulit dijamin konsistensinya di luar negeri. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini, untuk kelemahan ayam Sako itu branding yang masih lemah di pasar internasional. Seperti itu. Lalu untuk opportunity-nya yang tim kami rangkum terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan global untuk makanan otentik berbasis budaya. Lalu yang kedua, pasar diaspora Indonesia yang di luar negeri sebagai target awal ya ekspansi. Lalu yang poin ketiga yaitu dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, subsidi ekspor dan promosi UMKM. Lalu yang ketiga di sini poin yang keempat, yang treats di sini yang kami rangkum adalah kompetisi global dari produksi jenis dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang poin kedua, perbedaan selera konsumen internasional yang mungkin menyebabkan adaptasi rasa. Lalu poin ketiga di sini, regulasi ketat terkait sertifikasi halal dan standar keamanan pangan di negara tujuan. Seperti itu. Bisa next slide. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dava. Selanjutnya di sini ada target pasar ya. Target pasar ini terdiri dari Amerika Serikat. Target pasarnya ada Amerika Serikat adalah salah satu konsumen ayam terbesar di dunia dengan permintaan yang terus meningkat seiring dengan tren gaya hidup sehat yang dapat mendorong konsumen ini dapat memilih produk ayam sebagai sumber protein yang lebih rendah lemak dibandingkan dengan daging merah. Di sini Cina juga menjadi pasar yang sangat menjanjikan karena populasi besar dan konsumsi ayam yang terus berkembang. Jadi hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan pola makan dan meningkatnya kelas menengah yang semakin peduli dengan kualitas dan keanekaragaman pangan. Selanjutnya next. Selanjutnya ini ada ini ya guys ya, strategi utama. Di strategi utama ini juga ada beberapa tahapan. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ini harus meningkatkan kapasitas produksi dengan mengadopsi teknologi modern dan memperluas jaringan pemasok bahan baku. Tahapan kedua, melakukan adaptasi produk terhadap selera pasar internasional yang harus dilakukan tanpa menghilangkan keautentikan cita rasa khas Nusantara. Tahapan yang ketiga, melakukan strategi pemasaran berbasis digital harus dapat dioptimalkan melalui platform e-commerce global, digital, dan kerjasama dengan influencer lokal di pasar target tersebut. Dan yang keempat ini tahapan terakhir, mempunyai sertifikasi internal seperti sertifikasi halal dan standar keamanan pangan yang harus diperoleh untuk memenuhi persyaratan regulasi di negara tujuan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada proyeksi keuangan. Pada tahun 2024 ini, fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan penetrasi awal ke pasar internasional
diproyeksikan menghasilkan pendapatan sebesar 87 juta dengan margin laba bersih sebesar 10%. Untuk pada tahun 2025, kemitraan distributor lokal dan pemasaran digital pendapatan diperkirakan meningkat menjadi 96 juta didorong oleh permintaan yang lebih besar. Pada tahun 2026, setelah stabilnya operasional di pasar ekspor utama, pendapatan ini diharapkan mencapai sebesar 106 juta dengan margin laba bersih meningkat menjadi 15% berkat efisiensi skala. Dan yang terakhir pada tahun 2027, diversifikasi produk dan perluasan ke pasar baru diproyeksikan dapat mendorong pendapatan ke 106 juta, menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan atas penjelasannya. Selanjutnya yakni simulasi strategi. Nah, pada bagian ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah kemitraan dengan distributor lokal di negara tujuan ekspor memungkinkan Ayam Sako untuk memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada tanpa perlu membangun infrastruktur distribusi yang besar dan mahal. Yang kedua ini terdapat platform sebuah e-commerce global seperti Amazon atau Alibaba yang memungkinkan Ayam Sako untuk menawarkan produknya langsung ke konsumen di luar negeri. Tentu saja dengan biaya yang relatif rendah dan mudah diakses. Yang ketiga ini ada penyesuaian produk dapat mencakup beberapa aspek penting, termasuk rasa, kemasan, ukuran, porsi, dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Jadi next. Nah, tadi udah dijelasin tentang beberapa ekspansi yang dilakukan MSAKO. Nah, ini sudah pada bagian akhir ini penutup. Yakni ekspansi global merupakan langkah strategis yang tidak hanya membuka peluang baru, tapi juga membangun daya saing di kancah internasional. Bagi Ayam Sako sendiri, perjalanan menuju pasar global adalah wujud nyata keberanian dan inovasi UMKM Indonesia untuk bersaing di dunia yang global ini. Semangat untuk membawa rasa khas Indonesia ke meja makan dunia merupakan ekspansi yang sangat berbeda karena ekspansi ini tidak hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang kebanggaan budaya. Eh, Mari bersama-sama mewujudkan visi ini. Karena di setiap langkah ekspansi, kita tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyampaikan citra dan kualitas bangsa kepada dunia. Jadi next. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.